He's coming soon. Baru ata Yahweh Eloheinu meleh olam, baru ata Yahweh Eloheinu meleh olam, asam kitsan bersotaya letbanim. Yesimka Elohim ke Efraim ke Manasya Ismail ke Sarah Rifka Raya. Bapa, kami tetap menyerahkan anak-anakmu sekolah sahabat dimanapun mereka berada ke dalam tanganmu. Biarlah mereka mulai sejak dari masa kecil kanak-kanak tetap menjadi milik kesayanganmu sendiri. Tumbuh menjadi anak yang sehat, cerdas, bahkan seperti kecerdasannya Daniel. Tuhan campur tangan dan memberkati mereka. Dan tiba saatnya Bapa Yahweh, kami mau mendengarkan daftar Elohimmu. Urapi mempelaimu dan urapi seluruh kilatmu dengan urapan yang sama. Kuasai alam pikiran kami, berbicara dan berotoritaslah di tengah-tengah kami, karena kami siap mendengarkan daftar Elohimmu. Terima kasih ya Bapak Yahweh, berotoritaslah dan kami siap mendengarkan daftar Elohimmu demi nama Adonai Yeshua Mashiach. Amin. Ya, Shalom Aleichem Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun saudara berada. Hari ini kita akan kembali mendengarkan daftar Elohim, dan hari ini saya memberikan judul daftar Elohim kita kali ini yaitu Tefillah Hanorah, yang artinya adalah doa yang sangat dahsyat, saudara. Doa yang maha dahsyat, doa yang luar biasa, saudara. Nah, seringkali banyak orang sudah seringkali berdoa, tetapi apakah saat mereka berdoa itu semua doanya sudah dikabulkan oleh Elohim? Oleh sebab itu, mari kita akan belajar daftar Elohim ini, yaitu tentang Tefillah Hanorah atau doa yang sangat dahsyat. Doa yang dahsyat. Oleh sebab itu kita belajar daftar Elohim, dan kita akan baca dahulu kitab suci kita di dalam kitab Semut atau kitab Keluaran. Kitab Semut atau kitab Keluaran pasal yang ke-17. Kitab Semut atau kitab Keluaran pasal 17 ayatnya yang ke-8 sampai dengan 16. Saya akan bacakan, saudara menyimak dengan baik. Semut pasal 17 ayat 8 sampai dengan 16. Saya bacakan, saudara menyimak dengan baik. Dan datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Lalu berkatalah Mose kepada Yehosua, pilihlah orang-orang bagi kita dan pergilah berperang melawan orang Amalek. Esok hari aku akan berdiri di puncak bukit itu. Tongkat Elohim itu di tanganku. Dan Yehosua melakukan seperti Mose telah mengatakan kepadanya untuk berperang melawan orang Amalek. Lalu Mose, Haron, dan Hur naik ke puncak bukit. Dan terjadilah demikian ketika Mose mengangkat tangannya, Israel menjadi kuat. Dan ketika dia mengistirahatkan tangannya,
menjadi kuat. Dan tangan Mose pun menjadi berat. Maka mereka mengambil sebuah batu dan meletakkan batu itu di bawahnya. Dan duduklah dia di atasnya. Lalu Aaron dan Hur menyangga kedua belah tangannya dari sisi yang satu dan dari sisi yang lain. Maka kedua tangannya pun tetap terangkat sampai terbenamnya matahari. Dan Yehosua pun mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Lalu berfirmanlah Yahweh kepada Mose, tuliskanlah hal ini ke dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan taruhlah di dalam telinga Yehosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan akan Amalek dari bawah langit. Dan Mose pun membangun sebuah mesbah dan dia menyebut namanya Yahweh Nisi. Dan dia berkata, sebab ada tangan ke atas tahta Yah. Bagi Yahweh lah peperangan melawan Amalek turun-temurun. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, hari ini kita sudah membaca sebuah kisah Dafar Elohim di dalam kitab Shemot atau kitab Keluaran, di mana waktu itu orang Israel berperang melawan orang Amalek. Dan peperangan ini sangat-sangat luar biasa, saudara. Karena peperangan ini ditentukan bukan ahlinya perang, bukan karena kekuatan fisiknya mereka berperang, tetapi kekuatan doa yang luar biasa, kekuatan doa yang maha dahsyat yang disampaikan oleh Mose. Kenapa, saudara? Karena saat Mose berhenti, tangannya turun karena capek, saudara. Justru Amalek yang kuat. Begitu juga saat Mose tetap mengangkat tangannya, Israel menjadi kuat, saudara. Artinya Mose terus mengangkat tangan supaya Israel itu menjadi menang. Itu memberikan contoh bahwa kalau kita selalu mengangkat tangan berserah kepada Elohim, berserah kepada Bapa Yahweh besar Yeshua HaMashiach, maka peperangan-peperangan yang kita hadapi pasti akan selalu kita menangkan. Amin. Peperangan melawan penyakit, peperangan melawan ekonomi, peperangan setiap masalah. Kenapa, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa menang? Karena kita menyerah kepada Elohim. Tangan kita terangkat kepada Bapa Yahweh. Biarkan Bapa Yahweh yang turun tangan berperang buat kita. Dalam kitab Shemot 14 ayat 14 dikatakan Yahweh yilachem lachem wa atem takalisun, yang artinya Yahweh akan berperang buatmu dan engkau akan diam saja. Amin. Jadi kalau kita mengangkat tangan, kita berperang, maka yang berperang adalah Elohim kita, dan kita hanya diam saja. Saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, kekuatan doa yang tidak terlihat justru sebuah terobosan kemenangan yang maha dahsyat. Kekuatan doa yang tidak terlihat, kita nggak tahu apakah yang berdoa hanya kita di sini. Tetapi saudara, saya yakin bahwa orang-orang saudara-saudara kita, Kehilat Odula Yahweh, dimanapun mereka berada saat ini pun, mereka juga sedang berdoa, saudara. Amin. Apakah kita melihat mereka berdoa? Tidak. Jam berapa mereka berdoa kita tidak tahu. Tetapi justru kekuatan doa yang tidak terlihat itu membawa satu terobosan kemenangan yang maha dahsyat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan lihat, saudara. Nah, coba perhatikan yang dilakukan Mose sementara Yehosua berperang. Di dalam kisah yang tadi kita baca, saudara, kita akan lihat sementara Yehosua berperang, apa yang dilakukan oleh Mose, saudara? Kita lihat, saudara, ya. Apa yang dilakukan dia? Yang pertama, saudara, Mose berdoa menengadahkan tangan. Saudara, artinya ada tim yang baik. Sementara kita beribadah di tempat ini, saudara kita Kehilat Odula Yahweh berdoa di rumah masing-masing. Amin. Ini menjadi tim yang baik kalau kita mau lakukan. Jadi sementara Mose berdoa menengadahkan tangan,
sementara Yehosua berperang, Mose mengangkat tangan tandanya menyerah. Coba saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, saat suamimu berada di ladang, saat suamimu berada di kantor, saat suamimu berada di pabrik, saat suamimu bekerja, saudara istri-istri di rumah berdoa mengangkat tangan. Saat suamimu pelayanan, angkat tanganmu berdoa. Saya yakin akan terjadi terobosan yang luar biasa. Amin. Sebaliknya saudara, begitu juga saat istrimu bekerja, saat istrimu melakukan aktivitas, suaminya mengangkat tangan, pasti terjadi terobosan yang luar biasa. Amin. Dan begitu juga saat anak-anakmu studi, sekolah, bekerja, apapun, orang tuanya mengangkat tangan, maka terjadi kuasa doa yang maha dahsyat. Amin saudara. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, sementara Yehosua berperang, Mose, dia sebagai pemimpin tetap mengangkat tangan. Dia berdoa buat seluruh kehilatnya, berdoa buat seluruh pasukannya, berdoa buat orang-orang yang bekerja di bawah dalam berperang melawan orang Amalek. Coba saudara, sama dengan saat ini situasi yang kita alami. Sementara para dokter, para medis, tim, suster, perawat, semuanya berperang melawan virus COVID, sudah melawan virus, mereka berperang menangani pasien. Coba yang lain berdoa, bukan justru malah menyalahkan, saudara. Pasti akan terjadi terobosan yang luar biasa. Yang kedua, penyerahan total Mose kepada Bapa Yahweh. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang kedua, sementara Yehosua berperang, Mose menyerah total kepada Bapa Yahweh. Artinya saya nggak mungkin menang kalau bukan berserah kepada Elohim. Amin. Artinya saudara berserah total, menyerah total kepada Elohim. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, di situ Mose menyerah total. Tanda dia mengangkat tangan. Kenapa saudara menyerah total? Karena saat Mose capek, tangannya turun. Saudara, Israel kalah, Amalek yang kuat. Tetapi saat dia giat lagi berdoa, mengangkat tangan, maka Israel yang menang. Artinya terus berdoa. Seringkali banyak anak-anak Tuhan yang saat berdoa, begitu doanya belum dikabulkan, sudah putus asa. Aku tidak mau berdoa lagi. Buktinya Tuhan gak sayang sama saya. Padahal saya yakin di detik-detik terakhir Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Amin. Pasti pertolongannya tepat pada waktunya. Cuman seringkali manusia itu mintanya yang instan. Kita akan lanjutkan saudara. Yang ketiga, Harun dan Hur yang selalu menjadi tim yang baik, sigap tanggap dalam situasi. Ini tim yang baik saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bukan masing-masing itu bukan tugas saya. Doa ini tugasnya Mose, bukan tugas saya. Tugas saya hanya menonton, mengawasi. Tidak. Tetapi menjadi tim yang baik. Amin. Aaron dan Hur menjadi tim yang baik dan tanggap. Ini situasi harus sigap tanggap. Mose orangnya capek dia. Dia mengangkat tangan terus sekuat apa orang seharian mengangkat tangan saudara. Dia tanggap kalau dia turun orang Israel kalah. Kalau dia mengangkat tangan, dia menjadi kuat Israel. Jadi masa mau tangannya naik turun terus? Tidak. Makanya sebagai tim yang baik, dia cepat saudara. Langsung dia ambil sikap. Dia ambil batu, ditaruh di bawah kakinya Mose untuk duduk. Dan dia menopang satu dengan yang lain. Menjadi tim yang baik. Tidak perlu disuruh saudara. Tim yang baik itu dia profesional. Dia tidak perlu disuruh. Amin. Sama dengan saya dan saudara. Kalau saudara dalam dunia pelayanan pun nggak perlu disuruh. Kalau memang ini tugas saya akan kerjakan. Amin. Tidak perlu disuruh saudara. Ini Harun dan Hur tidak perlu disuruh Mose. Ayo Harun, Hur bantu saya, topang tangan saya. Tidak. Tetapi secara otomatis dia lakukan itu. Karena dia menjadi tim yang baik. Coba seandainya kehilat penyembah Yahweh di seluruh dunia saling sigap bantu dengan yang lain. Doakan mereka semua, bahkan orang yang tidak kenal Tuhan pun kita doakan. Saya yakin akan terjadi terobosan yang luar biasa. Doa yang maha dahsyat itu terjadi buat kita semua. Amin. Jangan pilih-pilih doa. Aku nggak mau berdoa buat orang yang tidak kenal Tuhan. Kita tinggal di lingkungan banyak orang yang belum kenal Bapa Yahweh.
Tugas kita berdoa buat mereka. Amin. Kita lanjutkan saudara. Yang kelima, yang keempat saudara. Dalam posisi di atas supaya tahu sejauh mana kuasa doa itu terjadi dalam kehidupan dan umatnya Israel. Kenapa Mose naik ke bukit dan dia melihat dari atas? Supaya tahu posisinya saudara. Dalam posisi di atas supaya tahu sejauh mana kuasa doa itu. Banyak orang mengaku saya tim doa, saya pendoa, tapi tidak tanggap dengan yang di bawah. Seharusnya kita menjadi tim yang baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mose tahu posisinya. Kalau orang yang pendoa itu orang yang dekat dengan Tuhan. Yang berperang ini tidak ngurusin lagi, aku perang yang penting saya menang. Tapi Mose orang yang doa artinya yang dekat dengan Elohim. Kalau kita dituntut menjadi pendoa berarti kita harus dekat dengan Elohim. Amin. Kalau kita dituntut menjadi pendoa berarti hubungan kita dengan Bapa Yahweh, hubungan kita dengan Yeshua harus sangat dekat dan intim. Amin saudara. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, inilah coba perhatikan apa yang dilakukan Mose sementara Yosua berperang. Dia tidak nyantai, ini bukan urusan saya, bukan tugas saya, tetapi melakukan tugas sekalipun tidak dilihat. Amin saudara, tidak berperang. Orang berperang, wah saya dapat mengalahkan 100 orang kelihatan. Tapi justru yang di belakang layar seperti Mose ini tidak dianggap kadang orang. Pendoa syafaat tidak dilihat, tetapi justru dampaknya itu luar biasa. Amin. Karena doa itu tidak kelihatan, tapi kuasanya bisa kita rasakan. Amin. Nyata luar biasa. Kita lanjutkan saudara. Di dalam kitab Semot 17 ayat 11, di situ dikatakan demikian saudara ya. Pasal yang ke-17 ayat 11. Wahaya ka asyar yari Muse yadu negafan Israel. Veka asyar yang niat yadu vegafan Amalek. Dan terjadilah demikian ketika Mose mengangkat tangannya, Israel menjadi kuat. Dan ketika dia mengistirahatkan tangannya, Amalek menjadi kuat. Mungkin kita sudah sering membaca ayat ini, saudara. Tetapi kalau kita mau kita baca pelan-pelan, kita akan tahu saudara maknanya. Saat Mose mengangkat tangannya, dia berdoa, Israel kuat. Saat tangannya Mose itu turun, artinya istirahat, mengistirahatkan karena capek, Amalek yang kuat. Tahu apa artinya pesan Jafar Elohim kali ini? Kita diajar Tuhan jangan pernah beristirahat berdoa. Amin. Apalagi cuti berdoa. Seharusnya kita tetap selalu berdoa. Amin. Tamid hatefila, selalu berdoa saudara. Tamid mahipalil, selalu berdoa. Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ini artinya begitu saudara. Jadi kalau kita dikatakan tangannya mengistirahatkan tangannya, Amalek kuat. Jadi kalau kita istirahat dalam doa, justru setan yang nanti menjadi kuat. Makanya diajar supaya jangan pernah beristirahat berdoa. Jangan pernah apalagi cuti berdoa. Yang paling buruk lagi malas berdoa. Justru kita harus sungguh-sungguh berdoa. Amin. Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Artinya berdoa dengan sungguh-sungguh saudara. Kita lanjutkan. Ya. Ada 3 hal, perhatikan baik-baik. Ada 3 hal dalam doa itu, ada 3 hal. Kita lihat yang pertama, ya. Ada 3 hal dalam doa. Yang pertama, doa yang langsung dikabulkan. Kita berdoa saat ini juga doanya dijawab, dikabulkan. Saya yakin semua doa dijawab oleh Tuhan. Saya selalu mengajarkan di Kehirat ini bahwa doa itu pasti dijawab. Kalau kita bilang doa saya nggak dijawab Tuhan, tidak, pasti dijawab. Cuman dikabulkannya itu kita yang nggak tahu. Sama dengan kalau saya kasih ilustrasi, anak saya minta, Pak beliin sepatu, ya, tapi besok. Berarti saya jawab iya, tapi ngabulkannya besok saudara. Begitu saya bilang ya sekarang yuk berangkat, berarti hari ini saya kabulkan. Tapi pasti dijawab. Tapi pengabulan doa itulah yang itu Tuhan yang atur, bukan kita yang atur Tuhan. Jadi ada doa yang langsung dikabulkan, namanya mujizat. Ya enggak saudara? Tuhan saya sakit ini sudah kondisinya kritis. Kita berdoa dan saat itu terjadi kesembuhan.
Orang yang lumpuh langsung bisa jalan, namanya mukjizat. Doa yang langsung dikabulkan oleh Tuhan. Kemudian yang dua, doa yang menunggu dikabulkan atau dalam proses. Ada nggak kira-kira doa yang menunggu dikabulkan? Ada, saudara. Jadi kita berdoa hari ini belum tentu hari ini juga dikabulkan. Bisa dalam proses beberapa waktu. Bisa 2 hari, 3 hari, 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun, dan seterusnya kita nggak tahu. Yang ketiga, ada doa yang tidak dikabulkan. Ada nggak kira-kira doa yang tidak dikabulkan? Ada, saudara. Jadi ada doa yang langsung dikabulkan, ada doa yang dalam proses pengabulannya, ada doa yang memang bahkan tidak dikabulkan. Sekarang saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita akan lanjutkan terus, ya. Bagaimana Mose berdoa dan bisa langsung terjadi? Semua bisa terjadi karena kehendak Elohim. Jadi doa itu bukan kehendak kita, bukan maunya kita, tetapi maunya Tuhan. Amin. Kita hanya berdoa, memohon, meminta. Makanya di dalam kitab Tefillah Abiyainu atau doa Bapa kami, Tafo Makuteka Yeaseret Soneka. Datanglah kerajaanmu, dikatakan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, jadilah kehendakmu. Yeaseret Soneka. Jadilah kehendakmu, bukan kehendak kita. Seringkali kita ini berdoa tapi ngatur Tuhan. Saudara, Tuhan tolong, Tuhan saya gini, saya maunya yang seperti ini ya Tuhan, ini ngatur. Yang repot lagi ngancam Tuhan, pokoknya kalau doa saya nggak dikabulkan, saya nggak mau ibadah. Ini doa pakai ancaman. Nah doa Tuhan, saudara, bagaimana Mose bisa terjadi? Karena Mose berdoa sesuai kehendaknya Elohim, bukan kehendaknya Mose. Kita lanjutkan ya, saudara. Yesayahu pasal 55 ayat 8. Di situ dikatakan kilo maksefotai kem belodar kekem derakai naum Yahweh. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, dafar Yahweh. Jadi rancangan kita beda dengan rancangan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, dan dikatakan jalan kita beda dengan jalan Tuhan. Kita yang harus ngikutin jalannya Tuhan, bukan Tuhan yang ngikutin jalannya kita. Artinya biar Tuhan yang atur hidup kita, bukan kita ngatur maunya Tuhan. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita akan perhatikan contoh ya. Saya kasih beberapa contoh saudara. Yaitu contoh doa yang langsung terjadi. Contoh doa yang langsung terjadi ya. Saya beri contoh, yaitu saat Eliyahu atau Elia, Nabi Elia saat melawan 400 Nabi Baal. Ini ada di dalam kitab 1 Melahim atau 1 Raja-Raja 18. Kita akan lihat ya, saya akan bacakan, saudara menyimak dengan baik. Saya akan bacakan 1 Melahim atau 1 Raja-Raja. Ya, saya akan bacakan 1 Melahim pasal yang ke-18. Ayatnya 36. Dan terjadilah pada waktu menaikkan persembahan sajian, maka tampillah Nabi Eliyahu dan berkata, Ya Yahweh Elohim Abraham, Yitzhak dan Yisrael, biarlah diketahui hari ini bahwa Engkaulah Elohim di Israel, dan aku ini hambamu, dan oleh dafarmu lah aku telah melakukan segala sesuatu. Jawablah aku ya Yahweh, jawablah aku, supaya rakyat ini mengetahui bahwa Engkaulah Yahweh atau Yahweh Elohim, dan Engkaulah membalikkan hati mereka kembali. Kemudian api turun dari Yahweh dan membakar habis persembahan bakaran, dan kayu dan batu dan tanah itu, bahkan air yang ada di dalam parit itu habis dijeratnya. Dan seluruh rakyat melihatnya, maka sujudlah mereka serta berkata, Yahweh dialah Elohim, Yahweh dialah Elohim. Dikatakan Yahweh hu Elohim, Yahweh hu Elohim, Yahweh dialah Elohim. Ini doa yang langsung dikabulkan. Saat Elia berdoa kepada Yahweh, menunjukkan kuasanya begitu dahsyat Bapak yang itu, dan dia berseru kepada Yahweh, apa yang terjadi saudara? Bahwa api dari Yahweh menjilat setiap korban persembahan itu. Bahkan persembahan yang dikelilingi parit itu airnya pun menjadi kering.
Sampai rakyat itu berkata, Yahwehu Elohim, Yahwehu Elohim. Artinya Yahweh dialah Elohim, dialah Tuhan. Dialah yang Tuhan yang sesungguhnya. Jadi saudara, ini doa yang langsung dikabulkan. Artinya mujizat itu terjadi saudara. Karena kalau sampai tidak dikabulkan hari itu, mungkin Elia bisa dibunuh saudara. Nah inilah cara Tuhan. Bukan kehendaknya Elia, tetapi Elia memohon belas kasih Elohim. Dan Elohim mengasihi Elia dan Israel. Amin. Kita lanjutkan saudara. Yang kedua, ini ya saya bacakan tadi 1 Melahim 18 ayat 38. Wa tipol es Yahweh wa tohalet hakola wa et sim wa et ha'afanim wa et he alfar hamayim asrebat ala ileka. Kemudian api turun dari Yahweh dan membakar habis persembahan bakaran dan kayu dan batu dan tanah itu, dan bahkan air yang dalam paring itu habis dijilatnya. Inilah mujizat yang langsung terjadi. Doa yang dahsyat langsung dikabulkan. Amin. Kita lanjutkan saudara. Contoh yang doa yang mengalami proses. Nah, saya kasih contoh. Doa yang tidak langsung segera dikabulkan. Bukan mujizat seperti tadi Elia. Doa yang mengalami proses. Yaitu Abraham saat menanti kelahirannya Ishak selama 25 tahun. Apa saat Yahweh berfirman, kamu akan melahirkan anak, engkau akan keturunanmu seperti bintang di langit dan pasir di laut, langsung muncul anak? Tidak saudara. Tapi proses nunggunya pun lama. Coba kalau kita yang nunggu, mungkin baru 5, 3, 4, 1 tahun kita sudah bosan berdoa saudara. Tetapi Abraham tidak. Kita lihat Bereshit pasal 12 atau Kejadian pasal yang ke-12. Ayatnya yang kedua. Ya, ayat kedua dan 3 di situ. Dan aku akan membuat engkau menjadi suatu bangsa yang besar, dan aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur, dan jadilah berkat. Dan biarlah aku akan memberkati mereka yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang menista engkau. Dan di dalam engkau semua kaum di bumi akan diberkati. Ini waktu visi pertama kali Abraham dapat dari Bapa Yahweh. Namanya masyhur, keturunannya diberkati lah. Dia saja nggak punya anak. Tapi kenapa bisa? Akhirnya lahirlah Ishak. Sampai dia nunggu beberapa puluh tahun baru dikabulkan. Inilah doa yang mengalami proses saudara. Kemudian saudara yang dikasih Tuhan, kita lanjutkan ya. Nih Bereshit 12, 21 ayat 5. Ini pengabulannya perhatian. Wa Abraham ben meat sana behi walet lo et Yitzhak beno. Dan Abraham berusia 100 tahun ketika Yitzhak anaknya dilahirkan baginya. Visinya pada umur 75, berarti nunggunya 25 tahun saudara. Dan umur 100 tahun ini orang yang umurnya sudah tua baru punya anak. Saudara bayangkan, ini doa yang mengalami proses. Kadang kita baru sebulan belum dikabulkan sudah ngambek sama Tuhan, sudah marah sama Tuhan, bahkan ngancam sama Elohim. Kita lanjutkan. Contoh doa yang tidak dikabulkan. Perhatikan. Contoh doa yang tidak dikabulkan yaitu doa Daud untuk anaknya yang dilahirkan dari Betseba dan akhirnya anaknya mati. Ini doanya nggak dikabulkan. Padahal sudah sampai puasa saudara, tapi tidak dikabulkan. Kita lihat ya ayatnya 2 Samuel pasal yang ke-12. 2 Samuel, perhatikan 12 ayatnya yang ke-16. Dan dia katakan gini, dan Daud mencari Elohim untuk anak itu, dan Daud terus berpuasa. Bayangkan loh, doa sambil puasa. Perhatikan. Dan masuk ke dalam lalu tinggal semalam-malaman dan berbaring di atas tanah. Bayangkan dia masuk tidak mau diganggu, doa puasa sambil tidur di atas tanah. Dan lalu tua-tua istananya bangkit menemuinya untuk membangkitkannya dari tanah. Namun dia tidak mau dan dia tidak makan roti bersama dengan mereka. Dan terjadilah pada hari yang ke-7 anak itu mati. Bayangkan hari ke-7 loh. Berarti doa puasanya berapa hari? 7 saudara. Dia berdoa puasa terus untuk anaknya saudara.
Dikatakan, dan anak itu mati, maka hamba-hamba Daud takut untuk mengatakan kepadanya bahwa anak itu sudah mati, karena mereka berkata, ketahuilah anak itu masih hidup, kita berbicara kepadanya dan dia tidak mendengarkan suara kita. Dan bagaimana kita harus mengatakan kepadanya anak itu sudah mati, maka dia akan melakukan yang jahat. Dan saudara, sampai anak buahnya Daud pun takut. Waktu anaknya masih hidup saja kita ngomong gak didengerin. Dia doa puasa supaya anaknya sembuh, anaknya sehat, anaknya hidup. Tapi sudah dengan doa puasa pun tidak. Ini doa yang tidak dikabulkan. Kenapa saudara? Karena ada dosa di dalamnya. Ya gak saudara? Yaitu dia dengan Betseba ini doa. Dia berdoa karena ada dosa di dalamnya yang tidak terselesaikan. Nah saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, inilah contoh, ada tiga contoh doa dikabulkan langsung saat itu, mujizat, menunggu proses bahkan tidak dikabulkan. Kita lanjutkan. Lihat Yakub pasal 4 ayat 3. Seeltem velo hisaktem yaan beraah seeltem lemale mis alota afatket. Kamu meminta tetapi kamu tidak menerima, sebab kamu meminta dengan jahat, bahwa kamu akan menghamburkan dalam kesenanganmu. Ternyata ada doa yang tidak dikabulkan, yaitu kalau doanya hawa nafsu, doanya hanya untuk kepentingan pribadi, yaitu dikatakan meminta dengan jahat. Saudara, artinya pengen hal-hal yang bukan sesuai dengan kehendaknya Elohim. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini sudah tidak dikabulkan ya. Kamu meminta tetapi kamu tidak menerima, karena kamu memintanya dengan jahat, bahwa kamu akan menghamburkan. Contoh saudara, Tuhan berkati saya pengen punya motor. Karena kalau saya dengan motor itu saya bisa pelayanan, anak-anak saya mau ikut. Saudara, giliran diberkati betul dengan motor, malah waktunya ibadah piknik saudara. Ini artinya untuk kepentingan sendiri. Seharusnya saya Tuhan waktunya piknik, kan bisa hal yang lain. Waktunya ibadah saya mau renang. Saat diberkati luar biasa saudara. Nah banyak orang yang saat diberkati akhirnya lupa dengan yang memberi berkat. Ini saudara yang dikasih oleh Bapak. Kita lanjutkan saudara. Doa bisa membawa terobosan yang dahsyat, sekalipun tidak terlihat tetapi nyata kuasanya. Jadi doa itu akan bisa membawa terobosan yang maha dahsyat, sekalipun saudara tidak kelihatan, tetapi kuasanya itu nyata. Kita lanjutkan. Saya beri contoh hamba seorang perwira. Perhatikan saudara ya. Hamba seorang perwira. Di dalam kitab Matius 8 ayat 13 di situ katakan wa elsa hamea amar Yeshua leka asher be emanta ke Yakub lak wa yehi hanaar mehal yobasaa hahi. Dan Yeshua berkata kepada perwira itu, pergilah dan sebagaimana telah mu imani terjadilah bagimu, dan pada saat itu hambanya disembuhkan. Ini doa yang membawa terobosan. Apa? Yeshua datang menumpangkan tangan? Tidak. Cuman karena perwira itu ngomong, engkau itu ngomong sepatah kata pasti anak saya di rumah, hamba saya yang di rumah pasti sembuh. Ini iman. Kelihatan nggak saudara? Tidak kelihatan. Yeshua di mana, hambanya di mana. Tetapi begitu Yeshua ngomong, terjadilah seperti yang engkau imani. Hambanya itu bisa sembuh. Ini membawa kuasanya luar biasa, kelihatan. Jadi yang tadinya doa nggak kelihatan, tetapi kuasanya menjadi nyata. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kadang doa tidak dibatasi ruang dan waktu. Kita berdoa di sini, bisa saja di luar pulau, dimanapun orang yang kita doakan sembuh. Amin. Kita nggak melihat saudara, tetapi ternyata membawa terobosan yang luar biasa. Lahir saudara. Bagaimana doa yang membawa terobosan yang dahsyat itu? Saya akan berikan tipsnya bagaimana doa yang membawa terobosan, yang bisa bawa terobosan yang dahsyat itu. Yang pertama, ditujukan kepada apa Yahweh besem Yeshua Hamasiah. Jadi doa yang kita lakukan pertama harus ditujukan kepada Bapa Yahweh besem Yeshua Hamasiah. Amin. Jadi doanya harus tertuju kepada Bapa Yahweh besem Yeshua. Ingat, Satan pun juga bisa memberi jawaban jika kita salah yang kita tuju. Ya nggak saudara?
saya minta diberkati. Setan pun bisa memberikan berkat, saudara. Kalau kita salah ngomong, makanya berdoanya harus benar. Kita tujukan kepada Aba Yahweh Besem Yeshua Mashiach, karena kita anaknya. Amin. Karena kita adalah umatnya. Jadi berdoanya kepada Aba Yahweh Besem Yeshua Mashiach. Ini yang pertama, saudara. Jadi doa kita supaya membawa terobosan yang dahsyat seperti Eliyahu, seperti Mose, yaitu ditujukan kepada Bapa Yahweh Besem Yeshua Mashiach. Yang kedua, doa dengan ketulusan, kesungguhan, dan keyakinan total kepada Elohim. Jadi kalau doa jangan pernah ragu-ragu. Doanya harus tulus. Memang Tuhan saya butuh, ini butuh ketulusan. Juga butuh kesungguhan. Saudara, kayak kemarin minggu yang lalu saya sudah sampaikan, saudara, bagaimana perempuan Kanani bilang, tapi aku meminta remah-remah yang dari meja Tuhan. Artinya dia berusaha dengan sungguh-sungguh. Jadi doanya semakin sungguh. Semakin dicuekin seperti minggu yang lalu, semakin kita sungguh-sungguh berdoa. Ya, dan keyakinan total, artinya emunah, punya iman. Saya yakin dalam kitab Markus 11 ayat 24, segala apa saja yang kamu minta dengan beriman dan berdoa, yakinlah kamu telah menerima. Artinya punya keyakinan, Tuhan saya sakit tapi saya yakin saya sudah Engkau sembuhkan. Amin. Ini keyakinan yang luar biasa. Tuhan saya pengen punya rumah, tapi saya yakin saya sudah punya rumah yang luar biasa yang Engkau sediakan. Amin. Ini iman yang luar biasa, saudara. Jadi penuh dengan keyakinan dan kesungguhan. Yakub 5 ayat 16. Ya, dikatakan lakem hit wadu aunotehen is el reehu wahid palilu is beat reehu berapa lakem kita filat sadik rafkoka bit ulata. Dan kata akuilah kesalahan seorang terhadap yang lain dan saling mendoakanlah seorang terhadap yang lain supaya kamu dapat disembuhkan. Doa orang benar ketika bekerja memiliki kekuatan yang besar. Tapi apakah cukup doa? Tidak. Ada ayatnya bunyinya doa orang benar. Jadi artinya hidupnya harus benar. Sebelum berdoa, Tuhan ampuni kesalahan saya. Mungkin sepanjang hari ini saya telah menyakiti orang, saya telah marah, saya telah ampuni saya Tuhan. Amin. Doa orang benar ketika bekerja itu kuasanya luar biasa. Amin. Tapi doanya orang benar. Saudara, kok kadang saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita butuh sesuatu. Kalau kita punya anak apapun, belum ngomong saja kita sudah tahu. Betul nggak? Apalagi kalau kita ungkapkan dengan luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, mengimani dengan keyakinan telah menerimanya. Jadi harus punya iman bahwa apa yang kita rindukan Bapak Yahweh sudah sediakan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengimani. Yang terakhir saudara, kita mengimani. Ini saya kasih contoh gambarnya Abraham dan Yitzhak. Saudara perhatikan, kalau kita baca ayat itu dengan teliti, waktu Abraham mau mengorbankan Yitzhak, dia ngomong apa saudara? Waktu saya ngomong sama bujangnya, nah bujangnya itu adalah Eliezer dan juga Ismail. Dia katakan apa? Tinggallah kamu di sini, sementara kami akan bersembahyang berdoa untuk berkorban di sana. Kami akan pergi ke sana dan setelah kami mempersembahkan, kami akan kembali. Ini kayaknya ayatnya biasa saja, tetapi kalau kita teliti luar biasa. Harusnya Abraham kan ngomongnya begini, bujangku tinggallah di sini ya. Kami akan pergi berkorban di sana. Yang dikorbankan siapa? Anaknya Yitzhak. Harusnya dia ngomong, dan setelah berkorban saya akan kembali, karena anaknya sudah dikorbankan. Tetapi ayatnya tidak berkata begitu, saudara. Kami akan pergi ke sana untuk berdoa, bersembahyang, tetapi setelah kami bersembahyang dan berdoa, kami akan kembali lagi. Artinya dia punya iman bahwa berangkat berdua, pulang pun berdua. Amin. Dan waktu dia ditanya kembali sama Yitzhak, Bapak, di sini sudah ada kayu bakar, sudah ada tempat mesbah. Di mana domba itu? Yahweh Yireh, Yahweh yang menyediakan anakku. Amin. Artinya dia punya iman, nggak mungkin anaknya dikorbankan, pasti Tuhan pasti sediakan. Amin. Ini iman. Artinya kita menyiapkan diri dengan baik. Apapun saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, doa yang membawa terobosan. Yang terakhir ayatnya perhatikan. Markus 11 ayat 24 yang tadi saya sudah sampaikan. Kita lihat,
Alken ani omerahem alkal asal tis alu wahid palelu bitku kia aselahem berkendias. Oleh sebab itu aku berkata kepadamu, segala apa saja yang kamu minta dengan berdoa, percayalah bahwa kamu sedang menerima. Pasti prosesnya terjadi, dan itu akan terjadi kepadamu. Amin. Bapak, saya sedang mengimani ini, saya punya rumah, saya punya motor, saya punya mobil, saya punya pertanian yang saya tanam, hasilnya pasti melimpah. Amin. Saya sakit dan hari ini terjadi kesembuhan. Saya berdoa buat di tempat ini, buat seluruh Keilatul Julah Yahweh dimanapun berada. Saya yakin yang di sini disembuhkan, yang live streaming juga disembuhkan, yang di sini diberkati, yang live streaming juga diberkati, yang saat ini membutuhkan segala sesuatu berkat. Kami percaya yang dimanapun juga Bapak yang sanggup berkati. Amin. Yang paling terakhir kita bangkit berdiri ya. Yuk kita balik berdiri, kita baca bersama-sama. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Saya merasakan dahsyatnya kuasa doa kepada Aba Yahweh Elohim bersama Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Yes. Sayanya diganti namanya sendiri. Yuk kita pelan-pelan, mungkin yang di live streaming juga bisa lihat slide-nya ini ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yang merasakan dahsyatnya kuasa doa kepada Aba Yahweh Elohim bersama Yeshua